Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Saya masih akan membawakan serial cerita pewarta, cerita tentang pengalaman menjadi wartawan sekitar maksud saya selama 40 tahun, yang kemudian ada sebagian dari catatan-catatan itu yang saya muat pada buku saya berjudul Dalam Lintasan Seni. Di antara judul-judul yang saya anggap menarik yang kemudian saya bukukan itu adalah Tak Ada Tukang Tambal Ban. Nah, ini adalah pengalaman sekitar 19 tahun yang lalu ketika saya mengikuti muhibah seni yang dihimpun oleh Teater Bengkel Muda Surabaya. Di situ antara lain para pesertanya adalah Profesor Dr. Sam ABD, saat itu belum Profesor Doktor, kemudian Dr. Aribowo, saat itu juga belum doktor, kemudian ada lagi penyair dari Madura, Jawawi Imron, dan lain sebagainya. Nah, menurut salah satu peserta yang pernah mengikuti program studi 6 bulan di University Putra Malaysia, bahwa selama pengalaman beliau 6 bulan menimba ilmu di universitas tersebut, beliau tidak pernah menjumpai tukang tambal ban di sepanjang jalan yang ada di Kuala Lumpur. Nah, katanya kalau misalnya ada ban bocor, ban motor bocor, atau mungkin ban mobil, itu langsung ban dalamnya dibuang. Dia akan membeli ban dalam baru di toko-toko ban yang ada di kota Kuala Lumpur. Namun apa yang dikatakan oleh teman saya tersebut, saya berpikir mungkin ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena di Malaysia, di sepanjang kaki lima, di sepanjang jalan, di bawah pohon, atau di tempat-tempat yang dianggap strategis dan kosong, itu memang tak ada pedagang kaki lima. Jadi mereka bersih dari PKL. Lantas, bagaimana dengan pedagang kaki lima seperti yang ada di Surabaya dan kota-kota besar lainnya di Indonesia? Misalnya tadi yang saya sebut tambal ban, atau penjual buah, atau warung makanan, atau tukang bikin stempel. Nah, semuanya ada di usaha-usaha informal, bukan usaha-usaha yang bersifat non-informal. Jadi kalau misalnya kita ingin makan yang agak murah, bukan di kaki lima, tetapi adanya di rumah-rumah penduduk yang halamannya relatif luas itu, yang kemudian sistem pembayarannya terpusat pada satu kasir dengan swalayan, atau barangkali toko-toko buah ada di toko-toko yang sifatnya resmi. Nah, jadi boleh jadi yang dikatakan teman tadi betul, di ban dalamnya dibuang, tetapi boleh jadi juga bahwa ban dalam yang rusak itu ditambal di toko-toko onderdil, di servis-servis mobil dan motor yang ada di banyak tempat di Kuala Lumpur, tapi tidak di sepanjang kaki lima yang sifatnya non-informal. Nah, apakah
ada kaki lima di Kuala Lumpur? Ada, tetapi itu ada di sekitar pasar, bukan di sepanjang jalan, di kaki-kaki lima yang ada di sepanjang jalan di kota Kuala Lumpur atau di pinggiran kota, semuanya bersih. Jadi tukang tambal ban memang tidak ada di Kuala Lumpur, tetapi itu bukan di sepanjang jalan, di pinggir jalan, di trotoar, atau di tempat-tempat yang para pedagang kaki lima, para usahawan kaki lima dilarang untuk berjualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.